Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, ini misalkan saja ya, paragraf 1 ide pokoknya adalah Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Paragraf 2, ide pokoknya adalah kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Paragraf 3, ide pokoknya adalah Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Paragraf 4, ide pokoknya Edo membersihkan sisa makanan kelinci. Sedangkan paragraf yang kelima, ide pokoknya adalah kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Nah, berikut adalah contoh ceritanya. Membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi pada sore hari. Pak Rudi merupakan tetangga keluarga Edo. Rumah mereka berdekatan, hanya terpisah oleh jalan di kompleks perumahan. Keluarga Edo dan keluarga Pak Rudi bertetangga baik. Pak Rudi memelihara ternak kelinci yang dimasukkan dalam beberapa kandang. Kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Kandang tersebut berisi beberapa ekor induk kelinci dan beberapa anaknya. Kandang tersebut memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Kandang kelinci Pak Rudi bersih dan terawat dengan baik. Pak Rudi mengajak Edo melihat kandang kelincinya. Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Sebelum membersihkan kandang kelinci, Edo mengambil keranjang yang ada di dekat kandang kelinci. Pak Rudi mengambil sapu lidi untuk menyapu bagian bawah kandang kelinci. Mereka berdua bersama-sama membersihkan kandang kelinci. Edo membersihkan sisa makanan kelinci. Sisa makanan kelinci berserakan di sekitar kandang kelinci. Edo memunguti sisa makanan tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang. Banyak sisa makanan kelinci yang dibersihkan oleh Edo. Setelah beberapa menit, akhirnya kegiatan membersihkan kandang kelinci pun selesai. Kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Setelah dibersihkan, kandang kelinci tampak bersih. Tidak ada lagi sisa makanan yang berserakan. Kelinci-kelinci dalam kandang pun tampak senang. Ada kelinci yang berlari ke sana kemari, ada pula yang asyik memakan sayuran yang ada dalam kandang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas.
Paragraf 1, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian paragraf 2, ide pokoknya kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf 3, ide pokoknya adalah tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Sekarang kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, dan kupu-kupu. Bersama kelompokmu melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Hewan vertebrata. Hal yang dibandingkan adalah tulang belakang. Penjelasannya memiliki tulang belakang. Hal yang dibandingkan yang kedua adalah gerakan. Penjelasannya gerakannya lincah dan cepat. Kemudian hal yang dibandingkan yang ketiga cara bergerak. Penjelasannya berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Kemudian hewan avertebrata, hal yang dibandingkan tulang belakang. Penjelasannya tidak memiliki tulang belakang. Hal yang dibandingkan yang kedua adalah gerakan. Penjelasannya gerakannya lambat. Hal yang dibandingkan yang ketiga adalah cara bergerak. Penjelasannya berpindah tempat seolah-olah merayap. Nah, presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu. Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami, gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Namun sebelumnya buatlah model sederhananya. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin maupun kawat. Perhatikan contoh berikut. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Nah, sikap yang menunjukkan sayang hewan antara lain merawatnya dengan baik, memberi makan, membawa ke dokter hewan jika sakit, dan memberikan kandang untuk hewan kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.